Iya, jadi ada sebenarnya banyak program yang sudah kita siapkan di Kabupaten Waikanan ini, tapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa di tengah pandemi ini bukan hanya pelaku usaha sebenarnya yang kesulitan untuk mendapatkan secara keuangannya, tapi pemerintah daerah juga keuangannya juga nggak terlalu banyak. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kira-kira mampu untuk kita lakukan. Jadi untuk jangka menengahnya ini coba beberapa hal kita, salah satunya misalnya kita meningkatkan kemitraan antara usaha mikro kecil dan usaha menengah dan besar. Jadi saya ini pengennya ada perusahaan-perusahaan besar yang di Waikanan ini nanti juga bisa menjadi bapak asuhnya untuk para UMKM yang ada di Waikanan ini ya. Mereka bisa misalnya melakukan mengangkat anak asuh mereka, pelaku UMKM ini misalnya satu perusahaan 5, 10 gitu ya. Mereka coba kembangkan, ini salah satunya. Meningkatkan sumber daya manusia yang untuk pelaku usaha mikro ini juga penting menurut saya. Tadi saya sampaikan dengan pelatihan dan sebagainya, ini jangka pendek yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan penataan kelembagaan dan iklim investasi. Jadi UMKM ini kalau dia misalnya butuh pendampingan tentang perizinan semuanya itu kita permudah, kita percepat gitu, kita dampingi mereka sehingga mereka ini bisa go keluar. Kalau produknya nggak punya misalnya sertifikasi, tidak punya izin dan bagaimana mereka bisa juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar gitu ya, maksudnya di luar Kabupaten Waikanan. Kemudian jangka panjangnya mungkin kita perlu meningkatkan rasio kewirausahaan, yaitu perbandingan dengan jumlah penduduk. Karena kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk, antara jumlah penduduk dengan UMKM yang ada memang belum begitu berbanding. Nah, kita akan mengajak nanti masyarakat untuk bisa terus mengusaha untuk membuat UMKM baru. Ya. Kita akan dorong nanti masyarakat ini untuk berusaha untuk membuat UMKM yang baru selain daripada UMKM yang ada. Kemudian kita juga mengembangkan pusat-pusat pengelolaan UMKM di pada kawasan padat dan yang cepat berkembang. Artinya di sini kita kembangkan pusat-pusat pengelolaan UMKM. Kalau mungkin ada di sekarang ini mungkin terfokus misalnya seperti kopi, ini hanya terfokus di beberapa kecamatan, 3 atau 4 kecamatan. Kita berharap ini juga nggak cuma di 3 kecamatan itu. Kemudian misalnya seperti batik, sentra batik, ternyata bukan hanya di Sriwijaya ada. Ternyata kalau tidak salah saya di Buai Bahoga atau Bumi Agung juga ada. Nah, ini juga terus kita kembangkan. Kemudian jangan lupa kita juga mengembangkan koperasi agar menjadi induk. Nah, koperasi ini juga penting menurut saya. Agar beberapa UMKM mungkin bisa bermitra atau menginduk di koperasi-koperasi yang juga cukup besar, ada besar di Kabupaten Waikanan. Itu program jangka pendek dan jangka panjang kita, tapi kita berharap si pandemi ini segera berakhir. Karena pandemi ini punya pengaruh sangat besar terhadap UMKM, ya, termasuk juga kepada pemerintah daerah. Bagaimana kita melakukan pembinaan kepada UMKM? Kalau kita sendiri terus belum memikirkan UMKM, tapi masih memikirkan COVID-19. Jadi begitu.